Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Banyak cerita tentang PNS yang tabungannya habis karena ikut investasi bodong. Uang hasil kerja puluhan tahun bisa hilang hanya dalam hitungan bulan. Tentu kita nggak mau hal seperti itu terjadi, kan? Karena itu penting sekali untuk tahu cara berinvestasi yang benar dan aman, supaya hasil kerja keras bisa benar-benar berkembang, bukan malah lenyap. Godaan paling sering datang dari janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Ada tawaran investasi emas dengan iming-iming 20% per bulan, ada juga yang mengajak masuk bisnis kripto tanpa dasar jelas. Padahal, prinsip sederhana dalam investasi adalah kalau terlalu indah untuk dipercaya, biasanya memang tidak benar. Sebagai PNS, kita punya penghasilan tetap tiap bulan. Ini sebenarnya modal bagus untuk mulai berinvestasi. Tapi di sisi lain, justru membuat kita jadi sasaran empuk bagi penipu. Mereka tahu kita punya penghasilan stabil, sehingga mudah tergiur tawaran manis yang terlihat aman. Langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah mengecek legalitas. Apapun jenis investasinya, pastikan terdaftar di OJK. Cara mengecek pun mudah, bisa lewat website resmi atau langsung menelpon call center OJK. Jangan malas untuk verifikasi, karena langkah kecil ini bisa menyelamatkan kita dari kerugian besar. Selain legalitas, kita juga perlu memahami mekanisme bisnis yang ditawarkan. Kalau penjelasannya berputar-putar, sulit dipahami, atau bahkan jawabannya rahasia perusahaan, itu tanda bahaya. Investasi yang sehat pasti bisa dijelaskan dengan sederhana dan transparan. Sebagai pegawai, kita terbiasa dengan kepastian. Karena itu, ketika ada tawaran pasti untung, banyak yang langsung percaya. Padahal dalam dunia investasi, tidak ada yang benar-benar pasti. Resiko itu selalu ada. Bedanya, investasi yang sehat punya resiko yang terukur. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah jangan menaruh semua uang di satu tempat. Diversifikasi. Bagi dana ke beberapa instrumen, misalnya reksadana pasar uang, obligasi pemerintah, dan sebagian kecil di saham. Dengan begitu, kalau salah satunya rugi, tidak langsung menghabiskan semua tabungan. Investasi juga harus punya tujuan jelas. Apakah untuk persiapan pensiun, pendidikan anak, atau sekedar menambah aset jangka panjang? Tujuan inilah yang akan menentukan produk apa yang cocok. Jangan asal ikut tren atau ajakan teman tanpa arah yang jelas. Sebelum mulai investasi, pastikan sudah punya dana darurat. Banyak orang menaruh seluruh tabungan ke investasi, lalu kesulitan saat ada kebutuhan mendadak. Akibatnya, terpaksa mencairkan dalam kondisi rugi. Idealnya, punya dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Kalau merasa belum paham, jangan ragu untuk belajar. Sekarang banyak kelas, seminar, atau webinar literasi keuangan gratis yang bisa diikuti. Luangkan waktu untuk menambah pengetahuan, karena literasi adalah tameng pertama dari penipuan. Jangan mudah percaya dengan testimoni. Foto orang pamer rumah besar, mobil mewah, atau saldo miliaran seringkali hanya trik. Semua itu bisa diedit atau dipalsukan. Jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk ikut menaruh uang. Sebagai PNS, sebenarnya kita punya akses ke produk investasi yang jauh lebih aman. Misalnya, SBN Retail. Produk ini dijamin langsung oleh pemerintah dan cocok untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Kalau ada pilihan aman seperti ini, kenapa harus ambil risiko di tempat yang meragukan? Selain itu, reksadana juga bisa jadi pilihan. Kita tidak perlu repot mengelola sendiri, karena ada manajer investasi yang bertugas. Semuanya diawasi OJK, jadi lebih terjamin. Tinggal kita pilih manajer investasi dengan rekam jejak baik. Penting untuk diingat, investasi bukan cara cepat kaya. Justru sebaliknya, investasi itu maraton jangka panjang. Yang diperlukan adalah kesabaran, konsistensi, dan disiplin. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain yang tampak cepat untung, karena kita tidak tahu kondisi sebenarnya.
Hati-hati juga dengan skema MLM berkedok investasi. Biasanya fokus mereka bukan pada produk atau hasil nyata, melainkan perekrutan anggota baru. Kalau keuntungan lebih banyak datang dari merekrut orang, itu sudah tanda skema piramida. Seringkali tawaran datang dari rekan kerja sendiri. Karena sungkan, akhirnya kita ikut, meskipun tidak yakin. Padahal, prinsipnya jelas. Uang kita, tanggung jawab kita. Jangan sampai perasaan tidak enak justru membawa kerugian. Kalau ingin mencoba saham, sebaiknya mulai dari saham perusahaan besar dengan fundamental kuat. Saham ini memang tidak membuat kaya mendadak, tapi lebih stabil. Jangan terburu-buru masuk ke saham murah yang naik turunnya ekstrim. Investasi juga tidak harus selalu produk keuangan. Emas bisa jadi pilihan yang baik. Menabung emas di lembaga resmi seperti Pegadaian atau bank adalah langkah aman. Emas terbukti mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Hal lain yang sering dilupakan adalah melunasi hutang konsumtif sebelum berinvestasi. Tidak ada gunanya berinvestasi kalau setiap bulan keuangan bocor karena bunga kartu kredit atau pinjaman online. Pondasi keuangan sehat harus dibangun lebih dulu. Sebagai PNS, kita juga punya fasilitas koperasi atau program keuangan resmi dari kantor. Ini bisa dimanfaatkan dengan aman. Lebih baik daripada ikut arisan bodong yang berisiko tinggi kabur tanpa jejak. Kalau ragu, konsultasi dengan perencana keuangan independen bisa jadi solusi. Banyak yang mengira itu hanya untuk orang kaya, padahal justru bisa mencegah salah langkah sejak awal. Biayanya jauh lebih kecil dibanding kerugian karena investasi bodong. Satu hal penting yang sering menjebak adalah sifat serakah. Banyak orang sebenarnya sadar ada yang tidak beres, tapi tetap ikut karena tergiur iming-iming keuntungan besar. Kendalikan emosi, jangan biarkan rasa serakah menutupi logika. Jadikan investasi sebagai sarana mencapai keamanan dan kebebasan finansial, bukan sekedar ikut-ikutan. Setiap orang punya kebutuhan berbeda, sehingga strategi pun tidak bisa disamakan. Kenali diri sendiri, lalu pilih produk yang sesuai. Terakhir, biasakan membaca semua dokumen sebelum menandatangani apapun. Meskipun tebal dan membosankan, disitulah semua hak dan kewajiban tertulis. Jangan menyerahkan uang sebelum benar-benar paham. Kesimpulannya, PNS bisa berinvestasi dengan aman selama mau waspada, rajin belajar, dan tidak tergiur janji manis keuntungan instan. Tabungan yang kita kumpulkan dengan kerja keras pantas dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau informasi ini terasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips finansial berikutnya. Bagikan juga kepada rekan kerja atau keluarga. Semakin banyak yang paham, semakin sedikit korban penipuan yang jatuh.